Astagfirullahaladzim, Sarah. Kamu bukan saja berani menentang perintah ayah, ibu, serta suami kamu. Tapi kamu juga sudah berani menentang perintah Allah. Ayah. Saya itu cuma nggak pakai hijab sama gamis, bukan menentang Allah. Sarah, dari kecil kamu itu sudah berhijab. Sekarang kamu lepas hijab kamu. Kamu lepas gamis kamu. Dan kamu pamerkan aurat kamu. Kamu itu sudah bikin aib. Ayah ini seorang ustadz. Kenapa sekarang kamu nggak ngaji, nak? Nggak sholat, nak? Ibu, saya ini udah gede, bukan anak kecil lagi. Jadi mau saya ke surga, mau saya ke neraka, ibu nggak harus ngatur-ngatur saya. Itu bukan urusan ibu. Astagfirullahaladzim. Sarah, gak boleh bicara seperti itu. Nah, diam kamu. Kurang ajar kamu. Sabar, ayah, sabar. Kita serahkan aja sama Allah, ya, ayah. Kita serahkan sama Allah. Sarah, ayah tidak pernah takut kehilangan kamu. Kalau kamu masih tidak mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, haram bagi kamu untuk menginjak rumah ini dan mendatangi rumah ini lagi. Pergi kamu. Subhanallah, ayah. Ayah, jangan bicara seperti itu, ayah. Jangan. Dan kamu baru menikah sama Hardi 2 bulan. Tapi kamu sudah hamil 4 bulan. Siapa laki-laki yang menghamili kamu? Jawab! Ayah tahu dari mana? Dari suami kamu. Saya temukan surat dokter. Kamu! Mulut kamu itu benar-benar kayak cewek ya? Gak bisa diam! Aku benar-benar benci sama kamu. Aku bersumpah aku benci sama kamu. Demi kebaikan kamu, aku harus jujur. Demi Allah, Sarah. Jujur kamu bicara. Saya mencintai Sarah. Anak dalam kandungan bukan anak saya. Ketika bayi itu lahir, saya terima sebagai anak saya. Siapa laki-laki itu, nak? Siapa? Siapapun laki-laki itu, Sarah. Kamu telah mempermalukan ayah, ibu, serta keluarga besar kita. Sekarang, jangan pernah lagi kamu menganggap ayah ini sebagai ayah kandungmu. Pergi kamu. Pergi! Sabar, ayah. Tolong ayah jangan bicara seperti itu, ayah. Ya Allah, hanya karena ayah malu dengan sikap Sarah yang berubah, ayah haramkan rumah ini buat dia. Sarah itu anak kandung kita satu-satunya, ayah. Dia anak kita. Tolong ya, ayah bilang kata-kata itu adalah doa. Ayah bilang kita jangan pernah kepancing. Karena emosi itu adalah pikiran kita yang gak benar kan ya. Tolong ya, tolong. Ya, ayah. Saya ikhlas. Saya menjaga Sarah. Dan saya membahagiakan dunia dan akhirat. Kamu gak perlu membahagiakan saya dunia akhir. Karena di hati saya gak akan pernah nerima kamu. Di hati saya cuma ada Kemal. Kamu ngerti? Astagfirullahaladzim. Pergi kamu dari sini. Ayo pergi. Dan rumah ini akan halal. Kalau kamu sudah berubah, sekarang pergi. Oke, saya akan pergi. Dan berita ini akan beredar heboh, ayah. Berita ini akan beredar heboh seorang ustadz ternama telah mengusir anaknya karena anaknya telah mengumbar aibnya. Dan ini akan menjadi viral, ayah. Jangan pergi, nak. Jangan pergi. Jangan masukin omongan ayah ya, nak. Saya lebih baik jadi anak iblis daripada jadi anak ayah. Ibu. Kamal. Kamal. Ayah ngusir aku dari rumah. Dia nggak mau lagi nganggap aku sebagai anaknya. Aku sakit banget. Terus kamu memutuskan untuk meninggalkan suami kamu? Iya. Aku nggak mau nganggap dia sebagai suami aku. Aku mau hidup sama kamu. Kamu tuh bodoh banget sih. Kok kamu ngatain aku bodoh sih? Ya kalau kamu tinggal sama aku, kamu nggak akan dapetin apa-apa. Tapi kalau kamu tinggal sama suami kamu, paling enggak masa depan anak kita tuh cerah. Dan aku bisa dapetin uang dari kamu. Tapi aku mau tinggal sama kamu. Kita kan bisa cari uang sama-sama. Aku hanya bisa menghamili kamu, tapi nggak bisa nikahin kamu. Jika kamu menikah sama aku, semua ilmu hitam yang aku punya akan hilang dengan sendirinya. Sampai kapanpun aku nggak akan nikahin kamu.
kamu harus kembali ke suami kamu. Aku nggak mau. Aku nggak tinggal sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku nggak mau. Kamu mencintai aku karena kamu dalam pengaruh guna-guna. Kamu lupa. Dan kamu nggak akan pernah ingat kamu lecehkan aku. Kamal, kamu ngelamun sih? Aku belum bisa ngurus anak kalau anak kita lahir. Ya udah kalau gitu kita gugurin aja. Daripada aku harus lahirin anak ini terus anak ini bakalan terlantar. Ya itu lebih baik daripada kita jadi pembunuh. Kamu mau kan nurutin semua perintahku? Apa yang harus aku lakuin buat kamu? Kamu harus kuasai seluruh harta ayah kamu. Enggak, aku nggak mau. Aku udah terlanjur sakit, Mas. Aku nggak mau balik lagi ke sana. Justru karena kamu sakit hati, kamu harus mendapatkan semuanya. Kita bakal hidup bahagia. Aku nggak tahu caranya. Aku tahu caranya. Dengan ilmu hitam, dengan guna-guna. Aku akan kendalikan kamu dengan benda ini. Seperti ini. Dengan cara seperti ini juga, aku bisa kuasain orang tua kamu. Jangan Mas. Gimana pun juga mereka orang tua aku. Buang jauh-jauh perasaan kamu itu. Yang kamu pikirkan, kamu harus menuruti semua keinginanku. Demi makhluk kegelapan. Demi makhluk kegelapan. Demi penunggu gaib. Demi penunggu gaib. Aku akan ikuti kata-kata Kamal. Aku akan ikuti kata-kata Kamal. Cuma Kanjeng Rejam yang bisa bantu kita. Guru spiritual kamu. Iya. Kita bisa dapetin apa yang kita mau dari Kanjeng Rejam. Kita ke sana sekarang. Ayo. Siapa yang harus saya kerjain? Jawab sana. Kamu yang jawab, bukan aku. Orang tua saya, Ustadz Yusuf dan Ibu Rosyana. Boleh lihat foto dan tanggal lahirnya. Saya cuma bawa foto ayah. Foto ibunya? Ya sudah. Tidak apa-apa. Tidak perlu pakai foto. Cukup tulis nama lengkap dan tanggal lahirnya. Mau dikerjain seperti apa? Saya nggak ngerti. Udah, dibikin menderita aja, Pak. Tapi jangan sampai mati. Kemana ya, Sar? Aku khawatir. Di telepon juga nggak diangkat. Mungkin saya coba sekali lagi call ayah. Ya, halo ayah. Assalamualaikum. Ya. Ya, ayah. Waalaikumsalam. Malam ini orang tua kamu dikirim sesuatu sama Kanjeng Rejam. Dibikin sakit. Enggak, dibikin lumpuh. Hah? Lumpuh? Ibu nggak tidur. Mana bisa tidur sih ya. Sarah gini hari belum pulang. Ibu kan mikirin kandungannya ya. Gimana dong? Nggak usah dipikirin lah, Bu. Sarah itu udah buat aib. Apa kata orang itu, Pak? Kalau mereka tahu Sarah anak seorang ustadz ternama, hamil di luar nikah, terus nikah sama laki-laki lain. Ayah percaya nggak sih sama yang namanya guna-guna atau santet gitu? Masya Allah, Bu. Kenapa pikiran Ibu sejauh itu? Loh, tapi kan memang Sarah memperlihatkannya di depan kita tuh janggal ya. Hardi aja cerita kalau Sarah tuh takut melihat si Hardi sholat, apalagi kalau ngaji.
Katanya kepala pusing, kupingnya pengang kalau si Hardi lagi ngaji. Si Hardi tuh dilarang ngaji ya, disuruh dalam hati aja kalau ngaji. Itu kan janggal. Iblis dari mana yang merasuki pikiran anak hamba ya Allah? Kita harus sembuhin Sarah ya, tapi bukan dengan cara medis, dengan cara lain ya. Ya Bu, lebih baik kita doakan saja Sarah. Saya yakin pasti Allah akan menjaga dan menolongnya Bu. Ya. Kok belum sesuatu nggak nih ya? Kok? Iya ya Bu. Kayak belum. Ibu juga ya. Tangan. Nggak bisa, aduh sakit ya. Ayah, sakit. Ya Allah ya. Astagfirullahaladzim. Perasaan saya gak enak. Kenapa? Saya harus ke rumah ayah. Ya sekarang. Ayah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? 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 Ibu. Ustadz Yusuf yang gagal, sehat walafiat, mendadak sakit. Ibu juga hal yang sama. Apa? Jadi aku harus nemenin bos. Kamu itu jual aku, Mas. Kamu jangan salah paham dulu. Yang kita lakukan ini demi kelangsungan hidup kita. Kamu sendiri nggak mau kan balik lagi ke suami kamu? Makanya kamu bantu aku untuk cari uang. Tapi aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau ngelakuin itu. Kamu akan ngelakuin itu. Kamu tinggal pilih aja. Kamu ikutin aku, atau kamu akan menderita dan aku biarkan kamu hidup sendirian. Mas, kamu tega banget sih, Mas. Sarah, aku sayang sama kamu. Aku sayang banget sama kamu kok. Lihat aku. Lihat aku. Kamu akan melakukan apa yang aku mau. Demi aku. Demi aku. Demi penguasa alam. Dan kamu akan merasakan sakit kalau kamu menolaknya. Iya aku mau. Demi aku. Demi kamu. Om. Hai Kamal. Ini wanita yang kamu ceritakan itu. Iya. Kamu tahu aja selera saya. Pastinya, Om. Ini 3 juta sesuai kesepakatan kita. Oh, oke. Tunggu dulu. Kalau nanti ada lagi yang cantik seperti ini, jangan lupa hubungin saya. Oh, siap, Bos. Oke? Pasti. Ayo sayang. Gak usah malu sama Om. Ya, Kamal. Kasih. Siap, Bos. Astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Ayo Bapak, makan. Sabar ya ayah. Kita doakan. Semoga Sarah cepat pulang. Selamat siang. Oh, udah lama nggak ketemu. Keadaan ibu sama ayah kayak gini ya? Kasian.
Sarah, ibu sama ayah kangen sama kamu. Kenapa kamu bicara seperti itu? Lo diam ya? Atau lo mau juga gue bikin sakit kayak mereka? Astagfirullahaladzim. Gue sama Kamal bakalan tinggal di sini. Jadi gue minta sama lo Hardy, lo bawa kedua orang tua gue ini pergi dari sini. Sarah, tega sekali kamu. Oh, atau gini aja. Lo sekarang keluar dari sini karena lo bukan suami gue lagi. Dan lo bukan siapa-siapa gue. Dan perlu lo ingat, lo itu bukan anak kandungnya mereka. Jadi sekarang lo pergi. Pergi! Kamu lupa, Sarah. Kamu lupa masih ada Allah. Diam lo! Lo lihat, ayah gue ini seorang ustaz. Tapi apa? Allah nggak nolongin dia kan dari ilmu hitam. Lo lihat sekarang dia. Astagfirullahaladzim. Jadi benar, kamu guna-guna ayah, ibu. Udah. Gak usah berisik. Banyak ngomong. Keluar. Sebelum sabaran gue habis. Saya tidak kenal kamu dan jangan ikut campur. Lo ingat ya? Dia ini ayah dari anak yang gue kandung.